Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil bacaan tentang apa yang akan dia lakukan setelah kamu memilih untuk menjauh dan diam. Ya, ya. Jadi apa yang akan dia lakukan? Ya, mungkin apa juga yang ingin dia katakan, karena di sini aku akan memakai the hidden truth. Jadi kira-kira apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu ke kamu ya, setelah dia tahu kamu lebih memilih untuk menjauh dan diam. Ya, menarik diri. Menjauh itu maksudnya menarik diri dari dia dan kamu diam 1000 bahasa. Kamu tidak menunjukkan action ya. Kira-kira apa yang ingin dia katakan ke kamu? Aduh, gile aku, gile. Oke, kelihatan nggak? Oke. Oops. Berapa nih? 6 ya? Oke, aku ambil tarotnya. Oh, ternyata lebih dan banyak. Aduh, sorry banyak banget. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, 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 oke. Wheel of Fortune. Kemudian, oh, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Four of Cups, Strength. Kemudian Knight of Wands, the Fool. Money Justice, the Star. Kemudian Eight of Wands and that. Mana nih nyusunnya? Kelihatan nggak? Dinaikin aja ya. Kayak enakan ngocok, ternyata yang keluar banyak banget. Ya, ya aku ini dulu ya. Aku baca ini dulu. Dia ingin mengatakan bahwa kamu adalah yang terbaik di dalam hidupnya. You were the best thing in my life. Kamu adalah hal yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi selama ini, uh, selama hidupnya dia berkencan dengan orang ataupun mengenal orang-orang gitu, ternyata kamulah yang memiliki kesan terbaik menurut dia. Kamu memiliki tempat spesial di hati dia. Kamulah orang yang menurut dia itu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan tipe dia ya. Kamu itu orang yang terbaik deh. Walaupun kamu itu menurut dia tidak sesuai dengan kriteria, tapi kamu itu ternyata melampaui ekspektasi dia kayak gitu ya. Kamu ternyata lebih baik dari ekspektasi dia kayak gitu. Kemudian finding out the truth, crush me, menemukan kebenaran yang menghancurkan saya. Jadi dia gini, ada sesuatu yang terbongkar dari apa yang telah dia tutup-tutupi sekarang tentang dia, dan itu ternyata kebobrokan dia. Ternyata itu adalah suatu apa ya, aib mungkin ya, aib ataupun ya
kesalahan di masa lalu dia dan itu terungkap dan ternyata itulah yang membuat hubungan kalian akhirnya bercerai ataupun berpisah di sini ya. Uh, dan itu yang membuat dia merasa kayak sangat kecewa, menyesal gitu ya. Dan kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Dia mengecewakan kamu di sini. Ya, dia ikut menyesal juga karena telah mengecewakan kamu. Kemudian, I wonder if you are happy without me. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpaku. Jadi, dia ingin bertanya, apakah kamu bahagia nih tanpa aku gitu. Terus apalagi kamu lagi ngediemin aku nih. Apakah kamu baik-baik aja kayak gitu tanpa aku? Padahal aku di sini tuh gundah gulana ya, kesepian, rindu, penuh dengan pertanyaan ya, bertanya-tanya, gelisah, penuh dengan keraguan kayak gitu. Kemudian I'm starting to understand our connection ya, dia akhirnya sadar gitu ya, dia sadar mungkin selama ini dia itu nggak nggak memprioritaskan hubungan kalian, dia tidak memprioritaskan kamu, dia sering mengabaikan kamu, komunikasi komunikasi kalian kurang baik, uh, apa ya, intinya dia tidak menghargai kamu lah ya, dia nyuekin kamu, sering nyuekin kamu, dia tidak menghargai kamu di sini. Jadi sekarang akhirnya dia tahu, aku mulai memahami ya, aku mulai mengerti tentang hubungan kita saat ini gitu ya. Aku mulai memahami hubungan kita setelah kalian berpisah dan kamu mulai ngediemin dia, kamu sudah mulai mengambil jarak, mengambil situasi diam ya, menjauh seperti itu. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata kamulah orang yang dia inginkan, orang yang spesial di hati dia. Ya, you were the best thing in my life gitu ya. Akhirnya dia tahu ternyata hati dia itu menjatuhkan pilihannya ke kamu kayak gitu, dan dia menyesal karena telah mengecewakan kamu, telah membuat kamu mengambil langkah mundur, mendiamkan dia, nggak ada pergerakan, nggak ada informasi ya tentang kamu. Dia bingung. Oke, ya ini aku rasa memang kalian sudah berpisah ya, Wheel of Fortune. Dia adalah orang masa lalumu ya, dia orang masa lalumu dan dia tahu kayaknya kamu ini lagi mengisolasi diri karena kamu uh, sakit hati sama dia ya, kamu kecewa sama dia, kamu marah sama dia. Jadi dia tahu saat ini kamu sedang mengisolasi diri, kamu tidak mau memiliki hubungan dengan seseorang ataupun dia bahkan. Kamu intinya ya lagi mengurung diri lah ya. Kamu apa ya, ya makanya kamu mengambil jarak gitu kan, mengambil jarak. Di sini dia tahu itu dan dia tahu bahwa itu juga akibat dari kelakuan dia, dari perlakuan dia terhadap kamu, kekecewaan kamu terhadap dia, kemarahan kamu terhadap dia, dia tahu itu. Dan dia mungkin saat kamu masih bersama dia waktu itu, dia nggak memprioritaskan kamu, ya dia mencuekin kamu, kamu tidak memberikan kasih sayang ke dia, dia lebih memprioritaskan hobi, bermain dengan teman-temannya, hangout dengan teman-temannya, atau lebih fokus pada pekerjaan seperti itu. Intinya dia lebih ke hal-hal keduniawian kayak gitu ya. Dia senang-senang untuk diri dia sendiri, jadi dia mengabaikan kamu di sini. Ya, mungkin orang ini tuh orang yang karismatik, orang yang terlalu narsistik, terlalu percaya diri, dan orang yang hanya memprioritaskan kerja, teman-teman, hobi kayak gitu ya. Dia lebih memprioritaskan itu daripada kamu ya. Dan ya, orang ini cukup egois ya, egois banget. Dan mereka suka menyakiti kamu ya, ngediamin kamu, aduh. Jadi, apa sih tindakan dia? Ya, yang akan dia lakukan adalah dia ingin memulai suatu hubungan baru. Ya, entah itu bersama kamu, karena di sini ada the fool nih. Ya, dia ingin maju sebenarnya ke kamu ya, untuk menawarkan cinta dia lagi ke kamu. Ingin
action ke kamu. Tapi karena di sini the Fool ya, jadi masih ada keraguan di hati dia. Apakah kamu masih mau nerima dia? Apakah apa ya? eh, Intinya banyak keraguan ya di dalam hubungan ini gitu ya. Dan dia melihat kamu udah diem kayak gitu gimana? Dia sebenarnya panik. Dia panik, dia bingung harus gimana sama kamu. Dia pengen berkomitmen dengan kamu, tapi kamu udah mengambil langkah mundur, memberikan jarak sama dia, dan ngediemin dia gitu. Ya, dia pengen sebenarnya serius ngajak kamu nikah di sini ya. Karena di sini ada justice, ada sesuatu yang ingin dia sahkan secara hukum dengan kamu. Jadi aku rasa dia memang punya niat komitmen serius dengan kamu, yaitu pernikahan. Di sini dia ingin melegalkan hubungan kalian. Tapi karena di sini tuh full, dia masih ragu, dia masih bingung untuk ke arah kamu kayak mana. Ya, karena kamu di sini udah mengambil eh langkah diam, diam seribu bahasa kayak gitu. Jadi ya dia bingung. Bahkan dia di sini bertanya-tanya sama teman-temannya gimana nih caranya solusinya untuk dia bisa lagi datang ke kamu karena di sini ada the star dia. Jadi dia eh, nanya-nanya nih sama teman-temannya kayak gitu. Gue harus gimana nih? Gue harus memulai dengan dia kayak mana agar gue bisa diterima lagi sama dia itu kayak mana gitu ya. Aku rasa dia memang akan mengusahakan itu gitu ya. Makanya dia di sini sampai minta tolong sama teman-temannya untuk bisa cari bantuan ya. Dia mencari bantuan ke teman-temannya untuk gimana nih agar gue bisa memulai lagi dengan dia kayak gitu. Ya, dan ternyata selama ini dia udah kemana kesana kesini ya mencari sosok yang menurut dia lebih baik. Ternyata nggak dia dapatkan. Dia udah berjuang kesana kemari untuk mencari pasangan hidup yang uh, sempurna menurut dia. Ternyata tidak ada hasil yang memuaskan. Dan itu tadi ternyata yang lebih baik uh, dari semuanya itu ya cuma kamu, ya cuma kamu. Dan di sini dia benar-benar serius mau berkomitmen dengan kamu. Tapi dia juga berharap kalau misalkan kamu di sini udah membuka hati untuk dia dan dia bisa menawarkan komitmen dengan serius dengan kamu dan kamu menerimanya, dia juga berharap kita bisa sama-sama gitu memperbaiki hubungan ini, terus membuat hubungan ini lebih romantis, lebih harmonis kayak gitu. Nggak cuma satu orang aja dan dia sadar bahwa memang selama ini dialah yang egois, dia yang terlalu gengsi untuk uh, jujur ke kamu gitu atas semuanya. Jadi apa yang ingin dia lakukan itu tadi ingin berkomitmen serius sama kamu bahkan menuju ke pernikahan di sini ya. Dan itu tadi dia berharap kamu mau untuk uh, memulai lagi dengan dia dan kita jalanin ini bareng-bareng gitu. Kita usahain ini bareng-bareng ya karena di sini ada Nine of Wands ya dan reverse dia pengen memulai dari awal dan memperjuangkannya bareng-bareng kayak gitu. Ya, dikonfirmasi nih dengan the Death ya memang dia maunya sama kamu ya dia maunya balikannya sama kamu karena dia masih punya cinta sama kamu dan aku rasa dia benar-benar punya niat untuk berubah 180 derajat ya benar-benar signifikan dia ingin merubah situasi dia nggak mau lagi menghadirkan orang lain dia nggak mau lagi selingkuh dia nggak mau lagi menyakiti kamu dia nggak mau lagi mengkhianati kamu nggak mau lagi berbohong dia mau jujur sama kamu intinya dia ingin berubah signifikan banget demi kamu ya ada the Death di sini dan dia ingin benar-benar maunya sama kamu ya the Death jadi itulah tindakan dia ya dia akan serius sama kamu bahkan sampai ingin menikah sama kamu dia ingin memperjuangkan dengan kamu sama-sama kemudian dia ingin berubah
signifikan banget demi kamu ya. Jadi keputusannya ada di kamu ya. Aku tidak memaksakan, aku tidak memaksakan hubungan kalian. Kalian harus menerima dia atau tidak, itu aku tidak memaksakannya. Eh Kalau memang eh koneksi, ternyata akhir-akhir ini tuh kamu terkoneksi gitu dengan dia dan kamu tahu situasinya dia pengen lagi balikan sama kamu. Terus kalau memang menurut hatimu kamu ingin menerima dia, ya silahkan gitu ya. Tapi kalau kamu tidak mau menerima dia lagi, ya itu hak kamu, silahkan kayak gitu. Aku tidak memaksakan pembacaan tarotku ini harus kalian terima karena keputusan semua ada di tangan kalian ya. Yang menjalani kehidupan adalah kalian. Yang membuat bahagia atas dirimu adalah kalian sendiri. Takdir kita tidak ada yang tahu, tapi takdir bisa kita usahakan, bisa kita perjuangkan. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian ya. Coba aku natanya tadi kayak gini ya, lebih lebih rapi ya. Oke ya. Jadi itu aja cukup ya. Eh, untuk zodiak ya, zodiak dalam pembacaan ini bisa jadi zodiak kamu ataupun ini zodiak dia. Ini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. eh Oke. Dan energi yang paling kuat di sini ada Leo, ada Libra, ada Aquarius, dan ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaanku ini. Kalau misalkan ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri tema kali ini, pembacaan kali ini ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.